Halo, kamu bersama SND Podcast. Sudah siap? Simak. Tes 1, 2, 3. Tes. Cek. Korban cek. Kebecekan. Hah? Katanya tes gorbacek. Kebecekan. Ini orang kabut malam-malam. Ini udah pukul berapa nih? Jam 12 malam. Kita mau bincang seram. Apa lagi? Malam jangan Ini mau kencang. cerita-cerita tentang Mami. Tentang Mami. Iya. Kenapa Mami Mami? kan selebriti. Widih. Aduh. Selebriti kampung. Kasihan amat. Selebriti kampung. Gini nih, kalau papih itu orangnya sukanya menyanjung istri, abis itu dibanting. Abis itu sanjung tinggi, abis itu dibanting. Jadi rasanya sakitnya tuh di sini gitu. Enggak lah, itu kan bercanda. Iya tahu, Mami juga bercanda. Mau ngebahas Mami apa? Nah, jadi katanya mau ngomong, Oh, mau cerita, bercerita. Jadi diawalin dengan pada suatu hari, gitu. Baik. pada zaman dahulu kala. Jadi Mami mau cerita pertama kali Mami sakit. Jadi di bulan September ya. September itu udah mulai. Udah, jadi maksudnya bulan September ini. Tapi gejalanya, maksudnya di awal gejala. Oh, di awal gejala ya sekitar bulan Juni lah. Juni. Ya, Juni itu sudah mulai menunjukkan gejala. Cuma kita nggak fokus, maksudnya kita nggak ngeh, ya kan? Gitu. Tapi kalau udah tahu sakitnya itu di bulan September saat periksa dokter. Maksudnya sih mau periksa kontrol doang ya. Iya. Taunya dokter memvonis Mami sakit gagal ginjal kronik ya. Iya. Gagal ginjal kronik stadium 5 ya. Iya. Dan itu harus rawat inap di rumah sakit, waktu itu masih di Jakarta, karena paru-paru sudah terendam air ya. Gitu. Jadi di bulan Juni itu sudah sebenarnya sih kalau masalah gejala dari setahun yang lalu juga sebenarnya kalau dititenin sih sudah ada, cuma nggak ngeh aja, nggak ngerti. Jadi reaksi yang utama yang maksudnya yang di Mami adalah pembengkakan dalam tubuh. Jadi Mami makan enggak, minum juga dibatasin ya. Tapi beratnya naik sampai 110. Itu selama berjalan dari Juni. Itu dari bulan Juni udah mulai bengkak. Iya, udah mulai bengkak. Sebelumnya kan belum bengkak. Enggak. Ya kan? Jadi Juni mulai, terus Juli, Agustus, 3 bulan. Kalau di bulan April itu kaki yang bengkak. Ya tapi kan kadang kempes. Ya kan? Terus nanti kalau pas gitu bengkak lagi. Gitu. Tapi di bulan Juni sudah mulai pembengkakan di dalam di tubuh. Nggak cuma di kaki aja. Iya. Di perut. Terus di kaki mulai. Ya semua. Sampai bulan. Jadi satu badan ya. Iya. Sampai bulan Agustus
kita periksa ke dokter di Jakarta, dokternya bilang harus observasi. Betul. Dan ternyata pas dicek ginjal kronik stadium 5. Itu apa namanya? Pertama kali gejalanya di bulan Juni itu Mami moon face yang kelihatan bengkak sekali, yang karena keracunan. Oh iya, ini keracunan ikan Dori. kembung. Ikan dori. Oh, ikan dori. Ikan dori. Keracunan ikan dori. Terus tapi itu kan sembuh. Tapi kan enggak ya, kan sembuh sini, langsung sininya bengkak badannya. Oh iya, ya, cuma mukanya yang iya. Karena awalnya kan mukanya dulu moon face, bulat gitu. Terus habis itu badan mulai bengkak sampai seluruh tubuh, tangan, kaki, terus perut, pokoknya semua dah. Sampai 110 kilo. Terus akhirnya opname di RS Jakarta. Iya, di rumah sakit di swasta di Jakarta. 5 hari. 5 hari. 5 hari apa 4 hari lah, 4 hari kalau nggak salah. 5 apa 4 ya, antara itulah. 4 sampai 5 hari lah. Terus apa namanya? Akhirnya kita dirujuk ke Bandung. RSKG Nyonya Habibie Bandung. Ya, karena memang untuk rumah sakit khusus ginjal. Satu, terus kedua di mana? Di rumah sakit ini, di rumah sakit RSKG itu ada alatnya khusus untuk pasien isolasi. Oh iya. Pasien isolasi. Karena posisinya Mami kan terinfeksi. Ya, terinfeksi hepatitis. Jadi tidak semua rumah sakit yang bisa cuci darah itu bisa menerima pasien untuk yang hepatitis. Yeah. Di Jakarta ada, tapi kuotanya cuma paling alatnya cuma 1-2 dan itu antrinya panjang. Nah, kalau di Bandung kebetulan di rumah sakit itu Nyonya Habibie karena khusus ginjal ya, jadi dia ada banyak lah kuotanya seperti jadi itu. Ada tempat, bukan tempat sih, ada mesin cuci darah yang memang khusus untuk pasien orang yang hepatitis atau mungkin ada penyakit lain yang mungkin berbahaya atau menular. Itu kalau misalnya digunakan bareng-bareng dengan orang yang tidak terinfeksi. Ya, tapi rata-rata infeksinya hepatitis sih semuanya. Dan Mami terinfeksi hepatitis itu karena tahun 2018 ya, kalau nggak salah ya, 2018 itu HB turun. Oh, waktu masih di Jogja. Ya, HB turun. Terus transfusi 5 kantong, ternyata di salah satu kantongnya itu menurut dokter mungkin ada yang terkena hepatitis di darahnya itu, jadinya Mami jadi hepatitis. Ya, awal kena tahu hepatitis kaget sih, karena selama ini selalu jaga ya kan. Terus kedua, waktu awal pertama kali juga kena, divonis dokter sakit gagal ginjal kronik stadium 5, panik, shock, nggak terima, iya, mau marah, iya, mau protes, iya, tapi bingung mau protes sama siapa. Mau sama Allah ya juga nggak mungkin ya. Akhirnya ya berusaha untuk menjalanin sih seperti itu. Di rumah sakit Jakarta yang tadinya sebelum masuk rumah sakit kita Mami masih bisa pipis ya. Iya. Kan pas masuk pipis lancar. Masih banyak. Masuk rumah sakit malah
berhenti pipisnya, nggak bisa pipis sama sekali kan. sampai dibawa ke RS Habibie itu mulai agak bisa pipis tapi sedikit, sehari paling cuma berapa mili. Nggak Padahal sampai waktu belum masuk ke RS di Jakarta ya, itu kan sehari bisa 1 botol lebih. Dan mami ini ginjal kronik itu akibat dari hipertensi yang tidak terduga. Iya, nggak terdeteksi. Tensinya sampai 200 sekian, ya 220 rata-rata ya? lah. 220 ya, Paling tinggi itu 230 per 80 enggak 100 ya 110-an ya. 110-an terus turun 200 per 80, kadang-kadang 180 per 80, rata-ratanya di situ. Jadi jarang sekali di angka di bawah 140, itu jarang. Bahkan mungkin kayaknya pernah ada tapi kan jarang. Itu kan awal-awal, tapi setelah cuci darah kan ada kadang-kadang 120, 130 ya. Itu jadi untuk pendengar semua yang punya riwayat yang hipertensi, hati-hati, mesti hati-hati, sering check up ke dokter, sering check up medis, ya, lakukan pencegahan sebelum merembet kemana-mana. Sering cek lab juga sih biasanya, selain periksa untuk, biasanya kalau hipertensi dia akan larinya ke DM, diabetes, gula darah ya. Cek labnya itu di gula darah dengan kreatin sama ureum, seperti itu. Iya. Rajin aja sih sebenarnya. Pokoknya yang punya riwayat hipertensi, diabetes, asam urat atau sistem imun itu mesti sering melakukan check up medis, karena kita belajar atau melihat secara langsung pasien-pasien yang gagal ginjal kronik itu rata-rata adalah bawaan penyakit yang saya sebutkan. Karena di sini juga ada yang awalnya karena sistem imun ya, ada yang hepatitis, diabetes banyak, rata-rata memang diabetes. Hipertensi ada tapi nggak banyak. Jadi untuk sementara ngobrolin masalah penyakit mami kita tutup dulu, nanti kita sambung, karena kalau kita terlalu ngomong panjang takutnya bosan dengerinnya, ya kan? Yang pasti ya mami cuma bilang kita jaga kesehatan, sehat itu mahal, jadi ya sayangilah diri kita sendiri. Dengan kita sehat pasti sehat buat keluarga kita gitu. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan juga lupa subscribe.